Baik, bahas. Alas Ustadz, tafadol. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bahasnya cukup. Siska. Baik. Ya, bentar ya. Atau tim bocor. Sebentar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah pada hari ini Allah muliakan kita dengan menuntut ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya menjelang Ramadan. Mari kita persiapkan semua yang terbaik, baik jiwa ini, raga ini, untuk menyambut Ramadan dengan semaksimal mungkin, itu tentunya dengan ilmu. Karena ilmu adalah makanan, minuman, dan obat bagi segala hal. Bahkan ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Kita lanjutkan pada pembahasan kitab Hisnul Muslim. Buat para pengurus, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari apa yang kalian lakukan demi terlaksananya acara pengajian. Amin, amin. Saya akan share screen. Kita masuk zikir pagi petang ya. Iya Ustadz. Baik. Boleh baca Bu Duru? Bismillahirrahmanirrahim. Zikir pagi dan petang. Segala puji bagi Allah semesta, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada seorang nabi yang tiada nabi lagi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penulis menghendaki dengan bacaan ini agar kita sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah SAW pada waktu-waktu tersebut. Ya, jadi kita akan masuk pada pembahasan zikir pagi dan sore. Apa sih? Kita kan sering banget baca ya zikir pagi sore. Maka mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita jadi lebih semangat lagi, lebih paham lagi kenapa kita harus zikir pagi dan sore. Kita akan coba bahas lebih dalam agar lebih terasa zikir ini. Maknanya. Karena makin terasa sesuatu itu karena keyakinannya. Zikir ini kan sudah sering saya bahas bahwa zikir ini memiliki keistimewaan ketika memiliki 3 komponen. Yang pertama bersumber dari Nabawiyah, ya, berasal dari Sunnah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ya zikir ini klik antara hati dengan lisannya, lisan membaca, hati memahami. Kemudian yang terakhir, zikir akan lebih hebat, dahsyat manfaatnya ketika kita tahu maknanya. Ya, dan lebih bagus lagi, lebih manfaat lagi ketika kita bukan hanya tahu maknanya tapi memahaminya dengan sedalam-dalamnya. Nah, kita sering banyak baca zikir pagi dan sore ini. Maka kita akan mulai di sini ya dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dalil bahwa zikir pagi sore itu yang terbaik adalah setelah pagi ya habis subuh sampai terbit matahari, sore dari habis asar sampai terbenam matahari, ya ini dalilnya ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah Ta'ala min salatil qadati hatta tatlu asy-syamsu ahabbu ilayya min a'tika arba'atan min waladi Ismail wala an aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah min salatil ashri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an a'tika arba'ah. Masih benar? Aku duduk bersama suatu kaum untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sejak salat subuh hingga matahari terbit. Lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail. Aku duduk bersama suatu kaum dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak salat asar hingga matahari terbenam. Lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak. Masya Allah. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud, nyatakan hasan oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Sabda beliau, min an a'tika arba'ata min waladi Ismail, yakni paling bagus dan terpilih. Karena budak keturunan Ismail adalah termasuk jiwa yang paling mahal dan berharga. Jadi Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, hadis ini menerangkan tentang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, ya, dari habis sholat subuh sampai matahari terbit, maka lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail. Ya, ini berarti keturunan Nabi Ismail ini keturunan yang mulia, ya. Di antara keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini dijadikan dalil bahwa zikir pagi sore ini bagusnya di waktu matahari terbit sebelum habis subuh sampai matahari terbit. Akan tetapi ternyata memang pembahasannya banyak sekali, ya, waktunya ini. Baik, kita akan coba sedikit memperdalam tentang waktu zikir pagi sore. Cuma di sini penulis pensyarah menyebutkan satu waktu saja, waktu yang utama yang termasuk juga pendapat dari Ibnu Taimiyah. Waktu utama untuk zikir pagi sore adalah pagi habis subuh sampai terbit matahari, sore habis asar sampai terbenam. Ya, berdasarkan hadis ini. Akan tetapi ulama juga bukan berarti tidak ada pendapat yang lain, ya, banyak pendapat waktu yang utama. Baik, kita lihat pendapat yang lain dari ulama-ulama. Ada berapa, Siska, boleh? Baik Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pendapat mengenai batasan waktu zikir pagi. Pendapat pertama dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalimut Thayyib, Ibnul Qayyim dalam Al-Wabilus Syaib, Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini Al-Hambali dalam kitabnya Ghizaul Albab Lisyar Manzumatul Adab, dan Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah. Ini yang berpendapat habis subuh sampai terbit matahari, ya. Nah, berdasarkan hadis yang tadi, ya, hadis yang tadi yang sudah kita baca. Pendapat yang kedua, pendapat kedua dimulai dari terbit fajar hingga waktu zafal atau matahari bergeser ke barat. Inilah pendapat Al-Lajnah Ad-Daimah dalam fatwanya dan menjadi pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kajian Liqa Al-Bab Al-Mahfud. Maksudnya gini, pendapat kedua ini waktunya dari fajar, dari subuh, ya, sampai 15 menit sebelum zuhur. Ini pendapat yang kedua, ya, ibu-ibu, ya. Jadi kalau ibu-ibu nggak sempat zikir habis subuh karena kesibukan ngurusin anak, ngurusin suami, apalagi kalau qadarullah pandemi selesai, kan tentu ibu-ibu kembali kepada aktivitas ngurusin anak sekolah, suami ke kantor. Mungkin ada yang nggak sempat habis subuh, maka ambil pendapat yang kedua ini boleh, ya. Ini malah pendapatnya komite, ya, Lajnah Daimah, ya. Ini Lajnah Daimah ini menyebutkan termasuk waktunya itu udah sampai 15 menit sebelum zuhur, ya. Yang disebut waktu apa tadi? Waktu apa tadi? Zawal. Zawal, ya, disebut waktu zawal.
Jadi Ibu ya yang mau ngambil pendapat ini silakan ya. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari tenggelam. Demikian pendapat Ibnu Jazari dalam kitabnya Mafati al-Hisin dan pendapat Asy-Syaukani dalam Tuhfatuz Zakirin. Nah, ini pendapat yang ketiga dari fajar sampai sore. Ya, pendapat yang ketiga dari fajar sampai matahari tenggelam. Itu masih termasuk zikir pagi, ya. Baik, saya lebih prepare yang utama ya. Yang utama kalau bisa habis subuh, kalau bisa. Ya, kalau nggak bisa silakan kapan semampunya. Walaupun tadi ya setelah waktu zuhur ya pun masih ada yang berpendapat dibolehkan. Tapi kalau saya mungkin paling telat ya kalau bisa sebelum sholat zuhur sudah selesai untuk membaca zikir pagi dan sore. Inilah 3 pendapat tentang kapan waktu zikir pagi. Kemudian, kapan waktu zikir petang? Dalam masalah waktu zikir petang juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, dimulai dari zawal. Zawal itu tadi ya, 15 menit sebelum zuhur ya, hingga matahari tenggelam dan awal malam. Berarti sampai dari zawal ini berarti jam 12 lah ya, jam 12 ya. Yang penting 15 menit sebelum sholat zuhur, berarti sampai terbenam matahari. Ini pendapat yang pertama, zikir apa nih? Zikir petang, ya, zikir sore nih, ya. Berarti kalau yang ambil pendapat pertama ini sekarang udah masuk zikir petang boleh, gitu ya. Yeah. Ya. Nah ini pendapat siapa? Ini pendapat Lajnah Daimah dalam fatwanya dan pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz selaku Ketua Lajnah Daimah dan Mufti Saudi Arabia di masa silam. Insyaallah nih, ini bukan pendapat sembarangan ya, yang menyatakan waktu zikir sore itu dari mana tadi? Dari zawal ya 15 menit sebelum zuhur sampai terbenamnya matahari. Pendapat yang kedua lanjut. Pendapat kedua dimulai dari asar hingga maghrib. Inilah pendapat Imam Nawawi dalam Al-Azkar, Ibnu Taimiyah dalam Al-Kalimut Thayyib, Ibnu Al-Wayyim dalam Al-Wabilus Shoyib, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Salim As-Safarini Al-Hambali dalam kitabnya Gizaul Albab li Syahr Manzumatul Adab, dan Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah. Nah, ini pendapat yang modelnya sama kayak zikir pagi ya. Cuman di zikir pagi dia habis subuh sampai terbit matahari, zikir asar sore dari habis asar sampai terbenam matahari atau sebelum sholat maghrib atau hingga maghrib ya. Ini pendapat zikir sore nih ya. Sedangkan pendapat yang ketiga dimulai dari waktu zawal hingga pertengahan malam. Wih, pertengahan malam. Ya, ibu-ibu sampai tengah malam, Bu. Dari mulai zawal ini 15 menit tadi sebelum zuhur sampai tengah malam. Ini pendapat Asy'uti ya dinukil oleh Ibnu Alan dalam Futuhat Ar-Rabbaniyah. Bahkan pendapat yang keempat dimulai dari tenggelamnya matahari hingga terbit fajar. Wajuh. Ya, pendapat jadi pendapat yang keempat di mana tadi? Dari tenggelamnya matahari. Ya, berarti dari maghrib sampai subuh. Ini ada 4 pendapat. Ini pendapat Ibnu Jazari, Asy-Syaukani, Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekh Abdul Hasan Ubaidullah Al-Mubarakfuri. Ya, jadi ulama berbeda pendapat tentang waktu-waktu. Ya, waktu-waktunya kapan saja. Dan mereka saya lihat-lihat ya memang ada juga riwayat-riwayatnya gitu loh. Cuma kembali lagi kepada hadis yang tadi ini, ya, dijadikan dalil apa tadi? Dalil bahwa zikir pagi dan sore bagusnya habis sholat subuh hingga terbit matahari ya, dan yang sore dari habis asar hingga terbenam matahari. Ini dalilnya ya, dalilnya. Baik, kita lihat kembali masih di masalah waktu ya. Waktu zikir pagi petang menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid rahimahullah
beliau ditanya, ya, ini situs beliau ini namanya QA, ya, Question and Answer atau soal wal jawab. Itu sudah diterjemahkan ke berbagai banyak bahasa dunia, ya. Mau bahasa apa aja kayaknya ada sekitar 10 bahasa deh, ya. Tentang fatwa-fatwa. Jadi kalau di Indonesia namanya soal jawab, ya. Kalau di Inggris namanya, bahasa Inggrisnya question and answer. Kalau di bahasa Arab soal wal jawab. Nah, ini beliau nih, ya, seorang insinyur, ya, seorang insinyur beliau yang menjadi seorang syekh, namanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid, dan setahu saya beliau juga murid daripada Syekh bin Baz dan Syekh bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, beliau ditanya nih, ya, beliau ditanya, boleh, Nana? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah zikir pagi dan petang memiliki batas waktu tertentu? Jika seseorang belum berzikir kecuali setelah selesainya waktu tersebut, apakah ia tetap diperbolehkan mengucapkannya? Jawaban, benar, zikir pagi dan petang memiliki batasan waktu tertentu. Berdalil dengan banyak hadis nabawiyah, barang siapa ketika memasuki waktu subuh membaca demikian, dan ketika waktu sore membaca demikian, dan demikian. Maksudnya yang tadi hadis kita baca, ya, pertama, ya, yang membebaskan berapa tadi? 4 budak dari keturunan Ismail. Ya, ini maksudnya. Nabi Ismail. Lanjut, Nana. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat dalam menentukan batasan permulaan dan berakhirnya waktu zikir pagi petang. Di antara mereka berpendapat waktu subuh itu dimulai setelah terbit fajar dan berakhir dengan terbitnya matahari. Sebagian ulama lain menyatakan waktu zikir pagi berakhir di waktu duha. Akan tetapi waktu yang utama dari terbit fajar sampai matahari meninggi. Adapun batas waktu zikir petang, sebagian ulama berpendapat maksudnya berakhir di waktu duha ini ya, tadi ya, 15 menit sebelum zuhur. Ya, yang fatwa Lajnah Daimah, ya. Lanjut, Adapun batas waktu zikir petang, sebagian ulama berpendapat dimulai dari waktu azhar dan berakhir tatkala matahari tenggelam. Sebagian ulama lain mengatakan waktunya berakhir hingga sepertiga malam. Bahkan sebagian mereka berpandangan zikir petang dimulai dari setelah maghrib. Jadi ibu-ibu jangan heran ya kalau ada ustadz yang bilang zikir sore itu habis maghrib. Ya, memang ada riwayatnya juga. Ya, tadi kan ada berakhirnya kapan tadi? Sepertiga malam, ada yang sampai subuh, ya. Ya, ada yang sampai tengah malam. Ya, jadi sebenarnya bagi yang sempat maka ambil waktu yang lebih utama. Bagi yang tidak sempat maka silakan Anda waktu kapan aja bisa kok, ya. Bahkan nanti kita akan bahas qadha zikir pagi dan petang, mengqadhanya yang belum baca. Lanjut. Mudah-mudahan pendapat yang dekat dengan kebenaran, hendaknya seorang hamba bersemangat melaksanakan zikir pagi dari mulainya terbit fajar sampai terbitnya matahari. Akan tetapi jika terlewatkan, maka tidaklah mengapa bila membacanya hingga berakhirnya waktu duha, yaitu beberapa menit sebelum masuk zuhur. Hendaknya ia juga bersemangat membaca zikir sore dari waktu asar sampai menjelang maghrib. Namun jika terlewati waktunya, tidaklah mengapa bila ia membacanya sampai sepertiga malam. Oke. Dalil? Dalil keutamaan membaca zikir pagi di waktu subuh dan zikir sore di waktu asar adalah perintah dalam Al-Quran yang menganjurkan zikir di waktu bukur, yaitu awal waktu subuh, dan waktu asyu, yaitu waktu asar sampai maghrib. Baik. Bil ansyi wal ibkar maksudnya, ya. Lanjut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub," maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum apa? Matahari terbit, wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam. Ya, jadi ada beberapa ayat, ya, yang menjelaskan tentang waktu zikir, ya. Yang tadi yang pertama, ya, al-asyi wal bukur, ya. Asyi ini artinya waktu asar sampai maghrib, bukur itu awal subuh, ya. Ini yang pertama nih, ya.
Kemudian ayat yang kedua surat Kahf ayat 39. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbih dengan puji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Ayat ini merupakan tafsir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hina yumshi man qala kaza wa kaza hina yusbih. Barang siapa yang baca demikian dan demikian di waktu subuh dan di waktu sore. Maksudnya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Tepatnya zikir pagi antara subuh sampai terbit matahari dan zikir sore antara waktu asar sampai maghrib. Ya, nah ini ayat yang tadi nih. Wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Bertasbihlah memuji Tuhanmu pada waktu padang dan pagi. Al-ibtar berarti awal siang, al-ashyu berarti akhir siang. Sehingga waktu berzikir itu setelah subuh dan setelah asar. Demikian nukilan dan dengan ringkas. Jadi penulis lebih sama kayak Syekh Shalih Al-Munajjid, sama kayak penulis kitab Hisnul Muslim yang lebih mengutamakan kapan tadi? Kapan? Setelah subuh. Setelah subuh sampai terbit matahari, terus setelah asar sampai sebelum terbenam asar hingga maghrib, ya. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, berikan Allah, nggak usah bingung. Jadi ada waktu utama, ada waktu yang boleh. Waktu utama yang kapan? Waktu utama zikir pagi sore, yaitu habis subuh sampai terbit matahari. Itu yang utama. Tapi waktu yang boleh, yang mubah, itu sampai, ada yang menyebutkan sampai jam 15 menit sebelum zuhur, ya. Atau malah ada yang membolehkan sampai sebelum matahari terbenam, ya. Cuma kalau Syekh Shalih Al-Munajjid paling telat sampai 15 menit sebelum zuhur. Untuk waktu zikir asar yang paling utama adalah habis asar sampai terbenam matahari, tapi waktu yang afdol tuh ya. Nah, waktu yang mubah, waktu yang boleh sampai tadi kapan? Sepertiga malam, ya, sepertiga malam atau sampai tengah malam. Ini dukungan beliau ya dari pendapat-pendapat yang ada. Intinya kita menghormati semua pendapatnya karena dilontarkan oleh ulama-ulama yang memiliki kapasitas ilmu. Tapi kalau saya sarankan kita coba cari yang usaha dulu, yang waktu utama dulu ya. Nah sekarang ya ada pertanyaan ya. Namun bila terlewatkan zikir pagi petang, apakah boleh mengqadhonya? Ya, mungkin ibu-ibu lupa ya, atau ketiduran atau bangun subuhnya telat sehingga nggak sempat zikir. Apakah boleh mengqadho zikir pagi dan petang? Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, kembali lagi ke Bu Nurul. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa kedua ujung siang adalah waktu zikir pagi dan petang dalam beberapa ayat. Di antaranya firman Allah yang artinya, dan bertasbihlah sambil memuji Rabb-mu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Maka waktu zikir pagi adalah ketika ibkar dan gudu, yaitu setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Dan waktu zikir petang adalah ketika asyi dan al-asyal, yaitu setelah sholat asar sebelum tenggelam matahari. Dan perkaranya luas, seperti orang yang memiliki kesibukan. Walhamdulillah. Nah ini ada tulisan di bawah nih. Dan perkaranya luas, seperti orang yang memiliki kesibukan. Maksudnya apa? Jadi siapa yang bisa waktu afdol, ambil waktu afdol. Waktu yang habis terbit matahari sampai dari habis subuh sampai terbit matahari, dari habis asar sampai terbenam matahari. Itu yang bisa silakan. Tapi ya wal amru fihi mawasi, dan perkaranya luas buat siapa? Yang bagi mereka yang memiliki kesibukan. Jadi siapa yang merasa nggak sempat, jangan tinggalin zikir pagi sore. Ya udah jam 1, belum zikir pagi, baca aja. Ya baca aja. Bahkan saya pernah dengar fatwa yang lain, di mana Anda baca zikir pagi itu zikir pagi. Di mana Anda baca zikir sore itu zikir sore. Misalnya Anda baca zikir pagi jam 2, itu masih zikir pagi termasuk. Karena ada pendapat yang ketiga tadi kan? Apa pendapat ketiga tadi? Zikir pagi sampai kapan?
Sampai waktu Matahari tenggelam. Matahari tenggelam kan gitu ya. Nah, itu pendapatnya Syaukani loh ya dalam kitabnya tuh Tuhfatuz Zakirin ya, termasuk itu kitab zikir juga tuh ya. Jadi yang memang afdol bisa kerjain. Yang nggak bisa, kapan Anda bisanya? Saya bisanya jam 1 siang, Pak Ustadz, zikir pagi, nggak masalah, baca aja deh. Ya, baca aja ya. Saya nggak bisa zikir sore Pak Ustadz, kecuali jam 1 malam. Baca aja gitu loh. Yang penting kita melakukannya. Maka ada seorang syekh menjawab, kapanpun Anda membaca zikir pagi dan sore itu termasuk waktunya. Ya, baik. Jadi di sini kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, beliau mengatakan dan perkaranya luas. Ya, setelah beliau menyebutkan perkara yang afdal, yaitu habis subuh sampai terbit matahari dan habis asar sampai terbenam matahari, maka beliau menyebutkan dan perkaranya luas. Berarti waktunya bisa jadi bebas. Buat siapa? Orang yang memiliki kesibukan. Ya. Jadi nggak ada kata terlambat ya untuk apa tadi? Zikir pagi dan sore. Bahkan kata beliau, yang Anda pahami dari perkataan beliau, boleh bagi kita mengkode zikir tersebut apabila kita tersibukkan dengan sesuatu atau ketiduran. Perkataan Nawawi ketika mensyarah hadis, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran, ya, iza ghalabun naum aw waja'an qiyamil lail, shalla minan nahar sinta'an syarata rakatan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila ketiduran atau sakit sehingga tidak bisa sholat malam, beliau di siang hari sholat 12 rakaat. Ini udah pernah kita bahas ya tentang qada sholat apa? Tahajud dan witir. Jadi Nabi kalau tadi malam nggak tahajud, nggak witir karena sakit atau ketiduran, maka Nabi bayar di siang hari jadi 12. Witirnya yang 3 jadi 4. Ya, jadi genap. Jadi sholatnya yang 11 jadi 12. Ya, nah kata Imam Nawawi, beliau berkata, hadzal dalil ala istihbabil muhafazah alal awrad. Dan ini adalah dalil dianjurkannya menjaga zikir-zikir dan bahwasanya kalau dia luput maka diqadha. Ya, iza fatat, ya, apabila dia luput, ya, maka diqadha. Ya, maka diqadha. Bahkan di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ala Mazhabil Arba'ah, Abu Malik Amal Salim menyebutkan sebuah riwayat, siapa yang tertinggal membaca hizibnya. Hizib ini maksudnya adalah zikir-zikir kebiasaannya. Ya, lupa membaca zikir-zikir kebiasaannya, maka hendaklah dia membayarnya, mengqadhanya sebelum zawal, ya, pokoknya sebelum sholat zuhur. Yaitu disebutkan riwayat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pendapat dari Syekh Bakar Abu Zaid, ya, menyebutkan bahwa siapa yang nggak bisa di waktu-waktu yang afdal, maka silakan melakukan zikir pagi dan sore di waktu-waktu yang dia bisa apabila memang ada kesibukan. Bahkan Nabi sendiri pernah mengqadha mengqadha tahajud dan witirnya, ya, mengqadha tahajud dan witirnya. Maka ini juga dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi untuk dianjurkan menjaga zikir-zikir dan bahwasanya kalau dia luput maka diqadha. Jadi kan ada hadis, ya, tentang qadha salat tahajud dan witir yang dilakukan Nabi di siang hari 12 rakaat, ya. Nabi kan biasa 11. Maka kalau Nabi sakit ketiduran, maka Nabi mengqadha tahajudnya menjadi dan witirnya jadi genap, jadi 12 karena Nabi biasa 11, karena diqadha jadi 12. Ini kata Imam Nawawi, ini adalah dalil dianjurkannya menjaga zikir dan bahwasanya kalau dia luput maka diqadha. Bahkan tadi saya sebutkan juga, ya, barang siapa yang terlewatkan hizibnya, ya, hizib ini bacaan-bacaan zikir yang sudah biasa dia baca, ya. Misalnya Ibu Nurul biasa baca Al-Muluk sebelum tidur, tapi kemudian terlupa ketiduran, ya, maka boleh saja dibaca di waktu duha, ya. Cuma ada riwayat sampai sebelum zuhur. Dan siapa yang membacanya sebelum zuhur, maka dianggap pahalanya sama mengerjakannya di waktu malam. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa yang mau mengqadha zikir pagi dan sore. Intinya
Anda melakukannya semampunya. Yang mampu awal waktu, bagus awal waktu. Ya, tapi yang nggak bisa, kapan Anda bisanya? Silakan. Semoga dimudahkan. Bahkan Anda boleh mengkodoknya. Ya, gimana Pak Ustadz misalnya? Misalnya, Ibu Siska biasanya baca zikir pagi, ya tiba-tiba lupa, ingatnya Isya, ya udah baca aja. Ya, baru kemudian sorenya dibaca juga seperti itu. Ya, bisa saja mengkodoknya. Ini termasuk pendapat siapa tadi? Imam Nawawi, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, adapun mengganti zikir yang terlupakan, maka aku berharap ia tetap mendapatkan pahala. Saya ulangi, Bu, yang saya kuningin nih. Adapun mengganti zikir yang terlupakan, maka aku berharap ia tetap mendapatkan pahalanya. Makanya ketika Syekh Albani ditanya tentang orang berzikir dalam keadaan tergesa-gesa, mungkin ada urusan habis sholat, maka beliau menganjurkan zikirnya sambil jalan saja. Ya, sambil jalan habis sholat ya, zikir, baca ayat kursi, Qul falak annas, ya, kan Allah berfirman ya, disuruh kita mengingat Allah ya, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur. Maka yang biasa zikir pagi, yang biasa zikir habis sholat karena terburu-buru atau karena ada orang yang pengen sholat sehingga dia harus pergi, ya, karena sekarang kan dalam keadaan COVID suka dibatasi jamaahnya, maka dia segera pergi supaya orang lain bisa sholat setelah dia, khususnya di rest area kayak begitu yang waktunya yang memang banyak yang sholat. Maka ibu keluar dari situ sambil berzikir, ya, walaupun sambil berjalan, ya, semampunya. Jadi kata Syekh Utsaimin, mengganti zikir yang terlupakan, maka aku berharap ia tetap mendapatkan pahalanya. Ya. Kemudian, Bu Siska, fatwa Syekh bin Baz. Fatwa Samahatusy Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Pertanyaan, apakah zikir pagi dan sore dilakukan sebelum sholat atau sesudah sholat? Jawaban, perkara ini memiliki kelonggaran, boleh sebelum sholat atau sesudah sholat. Jika ia berzikir sebelum matahari tenggelam di waktu asar, ini baik. Atau ia berzikir setelah matahari tenggelam, juga tak masalah. Allah Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh. Surat Ar-Rum ayat 17. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Surat Qaf 39. Maksudnya adalah bacaan tasbih, tahlil, dan seluruh zikir pagi petang yang disyariatkan hendaknya diucapkan di penghujung siang, artinya bisa di awal malam, inilah zikir petang. Sementara untuk zikir pagi dibaca saat permulaan siang sebelum subuh. Setelah subuh ataupun setelah terbit matahari maka seluruhnya boleh. Walhamdulillah. Gini loh, ibu kan sholat misalnya masih di rumah sama suami sama anak-anak ya. Ibu-ibu kan suka nungguin anak kan? Ya, anak bangunnya aja pakai drama dulu kan mereka mah. Ya, bangunnya pakai drama dulu berapa episode. Ya, episode 1 ya lihat dulu. Episode 2 gitu loh. Nah, sedangkan waktu subuh sudah masuk, ya sambil nungguin anak ibu baca aja zikir pagi. Walaupun belum sholat apa? Subuh. Walaupun belum sholat subuh. Ya, ibu qobliyah subuh dulu. Oh, ternyata anak lagi di kamar mandi, kita tungguin ya. Kita baca zikir pagi. Maka ini termasuk dibolehkan. Jadi termasuk kata Syekh bin Baz, sementara untuk zikir pagi dibaca saat permulaan siang sebelum subuh, setelah subuh ataupun setelah terbit matahari. Ya kan Syekh bin Baz termasuk yang berpendapat bolehnya zikir pagi dibaca sampai zawal. Sampai apa? Sampai 15 menit sebelum zuhur. Jadi kalau ibu baca, misalnya saya datang ke masjid ya, ke masjid, terus di masjid saya ini waktu subuhnya nunggu 20 menit. Sedangkan saya habis qobliyah subuh ya di rumah datang ke masjid misalnya masih ada waktu 5 menit ya tahiyatul masjid. Terus masih ada waktu lagi gitu ya. Ya bagus doa.
ya antara azan dan qomat. Tapi kalau memang saya pengen zikir pagi sore sebelum sholat subuh nggak masalah, ya. Misalnya saya nungguin anak saya ya yang mungkin lagi di kamar mandi gantian ya. Maka daripada kita kesel kan nungguin mereka, mendingan kita zikir pagi dan sore. Zikir pagi maksudnya sebelum sholat subuh. Nah, setelah subuh ya Anda kalau udah selesai zikirnya ya selesai zikir paginya ya sudah selesai. Kalau belum selesai ya selesaikan sisanya. Paham ya? Paham ya? Jadi misalnya sebelum subuh ayat kursi 1, kulhu, falak, anas 3 kali, 3 kali, 3 kali ya. Baca apa? Raditu billahi robba, baca 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 syahidul istighfar. Terus anak-anak udah kumpul, ya udah qomat. Berarti masih ada yang belum kan? Masih ada yang belum kan? Maka setelah sholat subuh, saya zikir habis sholat dulu. Setelah zikir habis sholat beres, ya khususnya baca la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ya. Itu kan paling bagus. Posisi kakinya gimana? Seperti pas sholat. Lagi pas sholat, jangan Belum berubah. jangan berubah ya, baca itu ya. Setelah zikir saya selesai habis sholat, maka saya lanjutkan zikir pagi saya yang belum selesai. Misalnya saya belum subhanallah bihamdihnya 100 kali belum, atau astagfirullah wa atubu ilaihnya belum, atau saya belum baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati 3 kali belum, maka saya selesaikan. Ya, selesaikan. Nah, ini termasuk dibolehkan zikir pagi sebelum sholat subuh. Atau asar misalnya, saya datang ke masjid ya, ternyata qobliyah asar qobliyah dulu kan misalnya ya, kemudian akhirnya mungkin doa ya ternyata masih ada waktu 5 menit ya, sedangkan doa saya sudah selesai, maka boleh saja saya zikir sore sebelum sholat asar. Yang nggak boleh apa? Nah, yang nggak boleh apa Nana? Nggak boleh sholat sunnah lagi. Dia yang nggak boleh dia zikir sore tapi nggak sholat asar itu ya yang nggak boleh. Jadi Anda baca zikir pagi sore sebelum subuh nggak apa-apa ya, setelah subuh nggak apa-apa juga, yang paling bagus sampai sebelum terbit matahari. Tapi nggak bisa juga ya selesaikan atau bacanya dicicil misalnya. Nah, ibu bukan doyan kredit kadang-kadang tapi kredit yang nggak ada riba ya. Jadi misalnya, aduh, habis sholat subuh cuma sempat baca zikir pagi setengah, sisanya nanti sebelum zuhur, nggak masalah, ya nggak masalah, ya perkaranya luas, ya bahkan setelah zuhur nggak masalah, ya nggak masalah. Di mana Anda baca zikir pagi itu jadi zikir pagi. Bahkan dari berpendapat tadi zikir pagi sampai terbenamnya matahari, ya. Kemudian zikir sore Anda baca sebelum asar boleh, ya. Aduh habis asar ya sudah nggak sempat, akhirnya sempatnya isya, selesaikan, ya selesaikan. Bahkan saya pribadi pernah lupa zikir sore, ya ini saya baca sebelum tidur sekalian dengan zikir sebelum tidur gitu loh, ya. Ini perkara yang sangat luas. Jadi sudah saatnya Anda tidak perlu lagi bertanya begini, paling bagus zikir pagi sore kapan Pak Ustadz? Ya, berarti dia nggak ngaji kajian Hisnul Muslim ya. Jadi ada ibu-ibu yang kadang-kadang kajiannya itu kalau majlis taklimnya aja teh, ya. Misalnya majlis taklim Al-Hamsa dia kajian gitulah. Berarti kan sebulan 2 kali. Sedangkan kajian majlis taklim yang lainnya nggak ngaji. Nah ini akhirnya ketinggalan juga gitu loh. Jadi saya harapkan ibu-ibu, misalnya ibu-ibu dari pengajian mana? An-Nur Mahogani misalnya. Jangan kajian An-Nur Mahogani doang. Itu kan sebulan sekali sama saya. Ya, kajiannya ada wadawa itu yang Ibnu Qayyim. Tapi kan kajian tuh banyak banget ya. Ustaz Firanda, Ustaz Safik banyak banget. Ustaz siapa ya? Udah banyak lah Ustaz sunnah yang ngajar ya. Termasuk kajian saya kan banyak sekali. Ibu ikutlah kajian-kajian semuanya. Jadi jangan sampai kajian Zoom seolah-olah Anda hanya boleh kajian Zoom di majlis taklim Anda saja gitu loh. Kenapa saya ungkapkan ini? Sekalian saya curhat nih ya. Soalnya ada ibu-ibu yang
saya tanya, Ibu ngaji kajian saya. Jadi begitu dia nanya sama saya kan saya tanya, Ibu udah sering saya bahas di kajian Zoom. Ibu ikut kajian saya enggak? Oh ikut, saya ikut kajian Ustadz yang di X. Cuma di X doang gitu loh. Ya itu kan sebulan sekali. Ya sayang banget kalau waktu-waktu di saat-saat apalagi mau Ramadan ya, perbanyak ilmu tentang tauhid, tentang sholat, ya, tentang zikir, biar manfaat hari-harinya. Jadi ibu-ibu jangan merasa bahwa oh saya mah kajian Al-Hansa saja, kan saya grupnya Al-Hansa, nggak ngaji di tempat yang lainnya, jangan. Lihat Bu Nana, Bu Nurul, Bu Siska ada di mana-mana, udah kayak apa dia, ya di mana-mana ada dia, di mana-mana ada dia gitu loh. Ya, maka saya berharap ibu-ibu seperti itu, kajian yang selama memang bisa dipertanggungjawabkan, ya ikut gitu loh. Jangan kajian hanya milik majelis taklimnya saja. Ini curhatan saya nih buat ibu-ibu ya. Karena kadang-kadang banyak hal-hal yang sudah dibahas, tapi ternyata dia nggak ikut kajian, di akhirnya dia nanya lagi. Nah ini saya akan tetap jawab ya, Cuma saya sarankan hendaklah ikut kajian-kajian lainnya. Jadi jangan mentang-mentang dia kajian Al-Hansa, hanya Al-Hansa saja yang dia ikuti. Ya, paling banter berapa kali Al-Hansa kajian? Seminggu sekali kan? Iya. Ya kan? Ya, berarti kan masih ada waktu berapa? 26 hari yang dia bisa isi dengan kajian-kajian lainnya. Ada Al-Azhar Pusat. Yang di Al-Azhar Pusat kasih tahu Siska, jangan ngaji Al-Azhar Pusat doang. Kajian banyak nih gitu loh, ya. Bu Nana Dr. Andes juga sama ya. Jangan geng-gengnya itu hanya kajian-kajian seolah-olah hanya satu tempatnya, jangan ya. Bebas kok. Kita kajian kan bilangnya buat umum kan? Ya, buat umum ya. Cuman ada ibu-ibu yang kadang-kadang malu gitu loh. Afwan ya, pakai afwan-afwanan masuk aja, Bu. Afwan ya, Anda ikut gabung, mohon maaf nggak izin. Emang nggak pakai izin ini mah gitu lah. Nggak ada izinnya Zoom gitu aja ya. Jadi maksimalkan kajian-kajian Zoom ini. Baik ibu-ibu ya, itu sedikit aja ya. Karena mengurangi tugas saya gitu loh ya. Tugas saya kalau di luar majelis talim saya masih jawab WA, kasihan istri saya gitu ya. Suka marah dia gitu loh. WA mulu. Ya, maksudnya orang lain diurusin. Jadi kalau lewat Zoom kan enak jawabnya, bisa sekalian banyak orang yang mendengarnya ya. Baik, Ibu sekalian dimuliakan Allah, kembali lagi bahwa kalau Anda memang nggak bisa Anda bisa zikir sebelum sholat subuh kalau sambil nungguin anak-anak. Tapi bisa juga Anda cicil, bebas-bebas saja ya, perkaranya luas ya. Sampai Anda belum sempat zikir pagi pun bisa dibayar sebelum habis asar juga boleh, nggak apa-apa ya. Baik, ini sedikit tentang waktunya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sampai sini dulu mungkin. Ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita lanjut, takutnya bingung. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjutin. Di chat ada sih Ustadz, tapi mau tanya dulu saya, boleh ya Ustadz ya? Kalau yang di lain dulu. sholat, yang lain dulu. Nggak apa-apa ya, kamu apa? Nanya apa sih? Enggak, kalau misalnya kan sholat untuk zikir sholat subuh sama maghrib tuh ada yang sama dengan bacaan zikir pagi petangnya. Itu dibaca lagi atau bisa sekalian aja gitu Ustadz? Ya, kalau misalnya berbarengan ya mungkin bisa diniatkan dua saja. Ya, misalnya habis sholat memang ada yang membolehkan. Jadi yang membolehkan misalnya habis sholat ya kan baca ayat kursi juga kan? Iya. Sholat asar kan? Ya, terus baca kulhu juga kan? Cuma kalau habis sholat kan satu. Maka kita baca zikir pagi sore ayat kursi 1, kulhu 3, falak 3, anas 3 sekalian dengan zikir habis jika habis subuh habis asar ya. Kalau saya sih suka misah-misahin gitu ya, suka misahin saya pagi aja, saya
Pagi saya baca beda, sore saya baca beda. Seperti itu. Tapi ada yang membolehkan menggabungkan. Karena dalam satu waktu. Ya, kayak orang boleh kan qobliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid, sekaligus syukrul wudhu. Boleh, nggak apa-apa ya Bu ya. Lanjut. Baik, Ustaz. Pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibu Tuti Sumardi, Assalamualaikum Ustadz. Kalau puasa sunnah Daud, berhentinya kapan untuk menyongsong puasa wajib? Berapa hari sebelumnya puasa wajib? Bebas saja ya. Kalau udah biasa puasa, besok Ramadan juga nggak apa-apa dia masih puasa Daud. Ya, jadi yang boleh tetap puasa, yang masih boleh tetap. Jadi gini, ada larangan puasa menjelang Ramadan. Tapi larangan itu dikecualikan. Buat siapa? Satu, buat orang yang qadha puasa wajib. Jadi Anda pada puasa wajib harus tetap dikerjakan walaupun besok mau Ramadan. Ya, misalnya, besok saya terakhir ya, tapi misalnya Kamis saya terakhir puasa qadha. Nah, Jumat Ramadan, maka Anda Kamis puasa qadha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah terbiasa, Ibu biasa Senin Kamis, ya lanjutin puasa Senin Kamis. Ibu biasa Nabi Daud, lanjutin Nabi Daud. Misalnya, ya, Ibu ke hari Jumat itu puasa Ramadan, ya. Kemudian hari Kamis, Ibu Senin Kamis, maka Kamis Ibu lanjut Ramadan nggak apa-apa. Bagi yang sudah terbiasa, ya. Nabi Daud juga sama, ya. Jadi bagi yang sudah terbiasa silakan berpuasa, tapi bagi yang belum terbiasa maka janganlah dia berpuasa, ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Rusmina. Assalamualaikum Ustadz, Ahmad izin bertanya, jika sedang safar atau waktu yang mendesak, zikir pagi atau petangnya hanya membaca Sayyidul Istighfar, apakah sama keutamaannya? Jazakallahu khairan. Berbeda dong, berbeda baca semuanya dengan baca satu saja. Cuma memang kalau Ibu nggak bisa baca semuanya, baca setengahnya. Ya, nggak bisa baca setengahnya, baca sedikitnya. Ya, cuma kalau Ibu bisa baca semuanya maka bagus. Makanya enak kalau yang udah hafal. Enak juga yang suka baca di mana, kan ada sekarang aplikasinya kan? Ada aplikasi zikir pagi sore kan? Ya, kayaknya kalau Ibu buka banyak banget di Play Store atau di mana tuh zikir pagi sore ya. Jadi ketika Anda safar ya, yang nggak Anda kerjakan hanya qobliyah ba'diyah saja, kecuali qobliyah subuh ya. Tapi zikir tetap Anda baca, tetap Anda baca. Nah, sekarang ketika Anda lagi safar, saya baca Sayyidul Istighfar saja Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah baca mah Bu ya. Tapi lebih bagus setengahnya. Lebih bagus baca semuanya ya. Apalagi yang memang ada di handphone ya. Bahkan sekarang ada yang model lipatan kecil ya Bu Nana. Ya, Bu Nurul ya. Ada yang lipatan kecil bisa dibawa-bawa gitu ya. Udah enak lah. Bahkan ada yang sekarang ada yang kasetnya ya. Ya, ada yang kasetnya. Maksudnya si itunya bersuara di mana di kasetnya atau di rekamannya. Nah, Ibu tinggal ngikutin. Sekarang mudah sekali ya. Orang pengen mendekatkan diri kepada Allah tuh gampang saat sekarang ini. Ibu ya, jangan ditinggalin ya, karena gampang-gampang. Ya, cuma kalau Ibu baca Sayyidul Istighfar saja ya sudah bagus. Cuman kalau Ibu bilang apakah sama keutamaannya? Ya beda dong, baca satu dengan, karena masing-masing ada keutamaannya kan. Coba saya pengen tahu Sayyidul Istighfar apa keutamaannya Siska? Mengampuni dosa, ampunan dosa. Ya, ampunan dosa Ustaz. Ya, terus kalau baca raditu billahi robba apa Nurul? Pengakuan raditu. Ngakuin apa? Pengesaan. Dapat ridho. Oh, ridho sama. Ya, ridho. Terus kalau baca bismillahirrahmanirrahim apa? Pasti apa Nana? Ayat kursi. Apa keutamaannya? Dihindari dari hal-hal yang membahayakan, ya kan? Jadi masing-masing ada apa? Ada keutamaannya. Jadi kalau Ibu cuma baca Sayyidul Istighfar ya ampunan saja. Ya, tapi kalau Ibu baca semuanya tentu Ibu mendapatkan seluruhnya, ya. Ajib Bu,
yang namanya zikir pagi sore itu bahkan diibaratkan dengan baju. Diibaratkan dengan apa? Baju besi. Baju besi ya Ustaz. Ya, baju besi. Makin dia bagus bacanya, makin hebat baju besi. Dan kemudian kalau ada yang memanah dia, panahnya itu bisa berbalik ke dia atau enggak mempan. Makanya apalagi ibu-ibu yang suka aktif di sosmed ya, apalah ya, atau memang aktif sehari-harinya menampakkan diri ya, bukan setan ya, tapi menampakkan diri dalam arti kata mungkin harus ini tausiah, harus apa ya, harus presentasi ya, ketemu orang ya, banyak zikir pagi sore. Zikir pagi sore ini ajib, keutamaannya luar biasa. Makanya kalau nggak bisa baca semuanya ya setengahnya, nggak bisa baca setengah ya semampunya. Tapi kalau bisa baca lebih tentunya lebih bagus lagi. Ya, lanjut. Jadi tenang ya Ustadz. Iya, lanjut. Dari Ibu Enda. Assalamualaikum. Berikutnya dari Ibu Enda. Silakan Bunda. Afwan ingin bertanya di luar materi. Bagaimana posisi tidur yang terbaik menurut Islam? Apakah kepala arah kiblat dan kaki ke arah sebaliknya, atau posisi badan kita menghadap kanan dan menghadap kiblat? Ya, yang pertama posisi badan ke kanan ya, miring kanan ke kiblat. Paham? Ya, itu kan sholat gimana sih sholat tidur gitu loh. Sholat tiduran itu yang pertama kita miring ke kanan ya, dan mukanya ke kiblat, itu mukanya ke kiblat, jadi miring ya Bu ya. Jadi miring ke kanan, mukanya ke kiblat. Yang posisi badannya menghadap ke kanan dan menghadap kiblat, itu benar. Posisi yang kedua, kakinya yang menghadap kiblat. Kalau dia nggak bisa posisi yang bagus, yaitu posisi miring tadi badannya ke kanan dan menghadap kiblat, maka diambil posisi yang kedua, kakinya menghadap kiblat. Ya, itu dua posisi yang saya tahu ada di kitab Tamamul Minnah dan Sahih Fiqh Sunnah. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Anita, Ustadz, kalau waktunya tidak memungkinkan, bacaan dalam zikir pagi dan petang yang seharusnya 10 kali dan 100 kali, 3 kali, bolehkah? Jangan kurang-kurangin atuh Bu, ya. Ya, jadi kalau la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir kan ada dibaca 100, ada dibaca 10 atau minimal 1 kali ya. Tapi kalau yang subhanallah wa bihamdi itu 100 ya 100 ya. Yang kulhu 3 kali ya dibaca 3 kali, jangan jadi 1. Jadi ada yang 100 boleh jadi 1, yaitu tadi apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ya. 100 boleh, 10 boleh kan habis maghrib tuh ya. Maghrib ya, habis subuh ada yang tambahin yuhyi wa yumit ya. 1 kali minimal. Itu memang ada riwayatnya. Tapi kalau yang bacanya memang harus 100 kali seperti astagfirullah wa atubu ilaih, maka bacalah 100 kali ya. Apalagi yang bacanya memang subhanallah bihamdi 100 kali, bacalah 100 kali. Yang bacanya 3 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim, bacalah 3 kali ya. Jangan dikurang-kurangin ya. Lanjut. Tapi kalau dibagi-bagi boleh ya Ustaz? Boleh dicicil ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Ade. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, kalau seandainya zikir pagi dilakukan sambil olahraga jalan pagi atau melakukan pekerjaan rumah seperti masak, boleh nggak Ustadz? Ya, kalau dibilang boleh ya boleh. Berpahala kata Syekh Utsaimin. Ya, cuma lebih bagus. Tadi saya bilang zikir itu akan hebat ketika memiliki 3 komponen. 1 bersumber dari Nabi. 2 antara hati dan lisan. Lisan membaca, hati memahami. Ya. Yang 3 dia paham maknanya. Maka kalau lagi olahraga dapat pahalanya saja. Tapi tentunya akan kurang memahaminya. Ya, jadi kalau ditanya dapat pahala nggak dapat. Zikir itu walaupun nggak konsen dapat pahala. Ya, apalagi kalau dia memiliki 3 komponen tadi. Seperti Syekh Fauzan pernah ditanya, bolehkah mendengarkan Al-Quran sambil masak? Boleh, kata beliau. Fattakullah mastata'atum. Bertakwa semampunya. Ibu sambil naik sepeda, ya baca zikir pagi sore, silakan. Ya,
Cuma tentunya zikir naik sepeda, sambil naik sepeda baca zikir pagi sore tentu beda penghayatannya dengan duduk gitu ya. Tapi daripada nggak baca, ya baca saja ya, baca saja. Saya juga kadang-kadang kalau lagi nggak sempat sambil olahraga saya juga zikir pagi sore ya, daripada tidak baca. Jadi tetap dapat pahala Bu, dan itu termasuk bertakwa semampunya ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Anita Irawati. Ustadz, urutan yang dibaca dalam zikir pagi dan petang harus sesuai dengan yang ada dalam buku. Itu dari hadis Shallallahu Alaihi Wasallam atau disusun oleh ulama? Kalau saya tidak ada susunannya, tidak ada susunannya. Susunannya bebas-bebas saja Ibu ya. Kecuali kulhu, falak, anas itu berbarengan, ya kan? Ya, jadi kulhu 3 kali, terus habis itu apa? Falak 3 kali, anas 3 kali. Kalau susunannya Ibu acak-acakan nggak apa-apa Bu. Ya, karena Nabi setahu saya nggak ngurutin ya, kecuali apa tadi? Kulhu, falak, anas itu bacanya apa tadi? Urutan ya, urutan. Tapi kalau Ibu bacanya misalnya awalnya ya ayat kursi dulu, terus habis itu bismillahirrahmanirrahim, terus akhirnya terakhirnya qul falaq anas, bebas-bebas saja nggak apa-apa ya. Lanjut. Berikutnya dari Galaksi. Assalamualaikum Ustadz, apakah baca ayat kursi tanpa basmalah atau sama dengan surah-surah lain diawali basmalah? Karena itu ada di tengah surat, maka pakai auzubillahi minasyaitonirrajim saja ya. Tapi kalau Ibu pakai bismillah juga boleh. Cuman bismillah itu ya yang di awal-awal ya, bagus di awal-awal seperti Ibu baca dari awal pakai bismillah. Tapi kalau dari tengah cukup auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa iza quri'al Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Amri Badawi. Assalamualaikum, izin bertanya untuk zikir setelah selesai sholat wajib, yaitu hanya membaca astagfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita boleh tambahkan ayat kursi, sholawat. Bingung pertanyaannya. Ya, coba zikir setelah sholat wajib hanya membaca astagfirullah ya. Alhamdulillah, Allahu Coba Akbar. Nurul, kalau zikir habis sholat gimana? Ayat kursi. Ya, astagfirullah dulu dari Astagfirullah ya. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jal jalali wa ikram. Ya. Terus baru jadi gini Ibu Amri ya. Jadi kalau habis sholat itu baca astagfirullah 3 kali. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau Ibu tambahin Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Setahu saya itu satu hadis ininya Bu, satu riwayat gabungannya. Jadi astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus Ibu baca apa habis sholat? Alhamdulillah. Berapa kali alhamdulillahnya? Kan ada ininya. Coba Bu Amri diaktifin aja, dia nanyanya kurang jelas nih. Jadi kan kalau subhanallah itu ada bilangannya ya. Minimal Ibu bacanya 10, subhanallah 10. Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Tuh. Terus subhanallah boleh 11, alhamdulillah boleh 11, Allahu Akbar boleh 11. Boleh juga subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Boleh juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Boleh juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Boleh juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Itu Ibu Amri sepertinya. Assalamualaikum, saya Bu Amri, Pak Ustadz. Ya, boleh. Ibu, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya maksud saya gitu, 33 kali, cuma saya nggak ngerti. Dan semua penjelasan Pak Ustadz tadi itu saya baca semua. Maksud saya ditambahkan ayat kursi dan sholawat. Ayat kursi kan memang dibaca habis sholat, Bu. Ya,
Tapi pernah saya ikut. Oh, ada yang riwayat yang menyatakan dhaif ya? Tidak boleh menambahkan, bukan tidak boleh kali ya. Hadisnya itu hanya yang 33 kali semua itu tidak ditambahkan ayat kursi dan sholawat gitu loh Pak Ustadz. Maksudnya mintanya apa jadinya sekarang? Nah itu zikir yang alhamdulillah, astagfirullah dan Allahu Akbar 33 kali. Dan Allahumma anta sholawat wa minka sholam tabarak ya jalali wal ikram, itu hanya itu katanya Pak Ustadz. Ya salah dong. Zikir habis sholat itu banyak ya Bu ya? Ya, untuk sholat wajib Pak Ustadz, untuk sholat wajib katanya hadisnya yang sahih itu hanya itu. Tidak ditambahkan lagi yang lain-lainnya. Kalaupun mau berzikir yang lain di luar sholat, di luar selesai sholat wajib itu boleh gitu loh Pak Ustadz. Ya, jadi pertanyaannya zikir habis sholat wajib itu hanya itu doang gitu? Ya, betul. Oh, berarti saya hanya tidak mengetik tadi 33 kalinya Pak Ustadz, maaf. Jadi zikir habis sholat itu banyak ya Bu Amri ya? Ya, banyak. Jadi yang disebut sama Ustadz itu, ya saya nggak tahu dia berdasarkan apa ya. Baik, saya urut ya, ya Bu ya, saya urutin, dengerin. Yang pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah mantasalam, minka salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian ayat kursi, kemudian kulhu falak annas, ya. Kemudian yang selanjutnya baca subhanallah, boleh yang variatif yang mana saja. Ya, ada yang 25, alhamdulillah 25, Allah akbar 25, la ilallah 25 boleh. Itu hadis riwayat Muslim. Boleh juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34 juga boleh. Jadi model-modelnya ada 6 model, Ibu pilih salah satunya. Minimal subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah akbar 10. Terus yang baca ada lagi Allah makini azabaka yauma tab'atsu ibadah. Jadi sebenarnya kalau Ibu baca di dalam kitab Shahih Fikih Sunnah malah lebih banyak lagi. Ya, mungkin Ustadz itu meringkas. Tapi kalau sholawat memang nggak ada habis sholat. Sholawat memang nggak ada habis sholat. Ya, jadi Ibu kalau baca sholawat pagi sore 10 kali, 10 kali ada riwayatnya. Atau kapan aja bebas Ibu baca boleh. Cuman kalau habis sholat ada urutannya. Ya, urutannya. Ya. Ibu punya buku ensiklopedi sholat jilid 1? Belum sih Ustaz. Kalau ada ya zikir di situ ada zikir habis sholat apa aja model-modelnya. Atau Ibu punya buku zikir apa? Ibu punya buku zikir apa? Ada pagi petang, ada. Apa? Ya apa maksudnya? Yang habis sholat? Karangan siapa? Ada di Riyadhus Shalihin. Yang nggak bisa, kalau Riyadhus Shalihin kan Ibu itu bentuknya dia kitab. Oh, gitu. Jadi kalau bisa Ibu download aplikasi apa doanya, nanti di situ apa tadi namanya aplikasi apa? Nanti kalau nggak dikasih Ustadz. Ya, apa doanya ya. Nanti Ibu lihat di situ tuh urutan zikir-zikirnya banyak ya. Jadi yang disebutkan nama Ustadz itu mungkin ringkasnya. Akan tetapi banyak sebenarnya yang dia belum sebutkan. Ya, makanya Pak Ustadz saya kaget juga waktu saya dengar itu, cuman itu perasaan yang saya sering dengar ada banyak, tergantung kita mau memakai mana, pilih yang mana gitu. Ikut yang kebanyakan ulama saja, ya, ikut kebanyakan ulama. Jadi nanti Ibu download aplikasi apa doanya ya Bu ya. Baik. Nanti ya, makasih Bu Amri. Makasih, jazakallahu khairan katsiran Pak Ustadz. Lanjut. Dari Ibu Emi, Bismillah Pak Ustadz. Kalau zikir pagi sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya masak, boleh Pak Ustadz, syukron. Sama dengan yang tadi. Iya. Kalau berikutnya dari Ibu Weli. Ya, kalau zikir pagi kita terlambat, kita kerjakan siang, boleh, nggak apa-apa. Harus berwudu? Itu harus. Tidak harus. Jadi yang ditanya sama Bu Emi, nggak harus zikir pagi sore itu wudu ya, cuma sunnahnya wudu. Ya, tidak wajib. Yang wajib wudu kan untuk sholat, tawaf. Ya. Salat dan tawaf. Tapi kalau untuk zikir, untuk berdoa, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Ibu bagus, wudu dulu, bagus ya. Sunnahnya mau zikir, wudu sunnah, bagus. Tapi kalau nggak sempat, nggak usah. Ya, kalau sempat lebih bagus. Sambil masak boleh, tapi lebih bagus sambil konsentrasi. Ya, tapi tetap aja kalau Ibu nggak bisa, sambil masak juga dapat pahalanya.
Kemudian kalau terlambat zikir pagi boleh tadi dikerjakan siang, bahkan sebelum maghrib boleh dikerjakan. Ya, jadi di mana ibu baca terlambat, ingatnya zikir pagi, ingatnya jam 2, baca aja jam 2, nggak masalah. Ya, lanjut. Berikutnya dari Ibu Weli Yeni. Bismillah, Ustaz izin bertanya, saat baca zikir pagi ba'da subuh, lagi baca tiba-tiba ngantuk baca zikir, dan apa diulang lagi dari awal atau dilanjut? Syukron. Ya, Ustaz. ini kan bukan sholat. Ya, kalau sholat ngantuk berarti batal kan? Ngantuknya pules ya maksudnya ya. Kalau pules batal kalau sholat, maka kalau zikir enggak, tinggal lanjutin aja Bu. Ya, tinggal lanjutin aja karena ini bukan sholat. Ya, kalau sholat ibu ngantuk pules batal, harus ulangi dari awal, bahkan batal wudunya. Tapi kalau zikir ibu ngantuk, enggak, ibu batal wudunya, tapi enggak apa-apa zikir tanpa berwudu. Cuma sunnahnya berwudu. Lanjut. Dari Mila, apakah puasa sunnah kami kata kita bahwa apakah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, diterima tapi berkurang pahalanya. Jadi kalau ada orang berpuasa lalu dia berbohong, ya, dia gibah, ya, maka nilai puasanya yang berkurang. Ya, bisa jadi puasanya diterima tapi nilainya berkurang. Ya, lanjut. Kalau batal bisa jadi Dari dia. Ibu Ita. Jadi gini, dia bisa jadi bohong, lagi puasa berbohong batal. Ya, kalau dia sambil makan pecel lele itu batal. Ya, jadi kalau dia bohong nggak pakai sambil makan nggak batal ya. Jadi berkurang Harus pahalanya kalau orang puasa bohong. Ya, tapi bisa bohong batal kalau dia sambil makan. Ya, lanjut. Berikutnya dari Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, setelah tahajud dan kita baca istighfar 100 kali. Dalam zikir pagi atau setelah subuh kan juga ada istighfar 100 kali. Apakah berarti harus diulang lagi istighfar setelah subuh? Siapa yang ngasih zikir 100 kali istighfar habis tahajud? Ya, nah ini harus ada dalilnya Ibu ya. Kalau Ibu istighfar di waktu sahur itu bebas saja ya Bu Ita ya. Ibu mau baca berapa dan nggak ada ketentuan, habis sholat, habis tahajud, baca istighfar 100, nggak ada ketentuannya ya Bu ya. Jadi Ibu baca istighfar habis tahajud ya terserah berapa aja. Nggak ada ketentuan harus berapa tadi? 100. Itu zikir bebas termasuk ya Bu ya. Jadi nggak ada ketentuan kalau orang habis apa tadi? Habis tahajud ya baca istighfar 100 kali, nggak ada ketentuannya. Jadi baca berapa Pak Ustadz? Bebas, baca aja bebas. Kan paling bagus istighfar itu kapan Bu Nurul? Istighfar bagus kapan Bu Nurul? Sahur, Ustaz. Lagi sahur. Sahur itu kapan? 15 menit sebelum subuh. Jadi Ibu bagus baca istighfar. Berapa kali? Nggak ada ketentuannya. Berapa saja. Dan nggak boleh kita menentukan 100, 10 kalau nggak ada dalilnya. Ya, yang ada dalilnya istighfar 100 astagfirullah wa atubu ilaih itu adalah zikir ya, maksudnya zikir seharinya ya, seharinya. Jadi sehari itu Ibu bagus baca istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, salah satunya wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksar min 70 marrah, dalam riwayat lain 100 marrah. Jadi demi Allah, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 atau 100 kali. Jadi itu ada ketentuan sehari ya. Jadi sehari itu istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu sehari dalam sehari. Ya, itu istighfarnya astagfirullah wa atubu ilaih. Di luar sayyidul istighfar. Di luar istighfar habis sholat. Di luar astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu bebas berapa saja. Di luar Ibu taubat ya, baca istighfar lagi sujud ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, itu di luar itu. Jadi itu memang ada ketentuannya 100 kali dalam sehari astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kalau Ibu istighfar habis tahajud atau sebelum subuh di waktu sahur, maka nggak ada ketentuannya Bu, bebas-bebas saja ya. Jangan nentuin kalau nggak ada dalilnya.
Berikutnya dari Ibu Eka. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya lagi di luar materi. Terkait musik, hukumnya haram. Bagaimana kalau kita niat berolahraga, misalnya Zumba, di kamar sendirian dengan melihat gaya instruktur perempuan dari video yang diiringi musik? Apakah boleh Ustadz? Jasakillah Musiknya khair, Ustadz. dimatiin aja. Sekarang ada Ibu senam tanpa musik. Ya, Bu Nurul udah dapat ya? Iya, Ustaz. Ya, ada Ibu Dewi namanya. Dia instruktur juga ya. Dia bikin senam tanpa musik lewat Zoom. Ya, ikutin aja Bu. Ya. Jadi sekarang banyak ya orang-orang yang bisa kok ya yang namanya olahraga tanpa musik bisa ya. Jadi kalau Ibu tanya boleh nggak saya sekali di kamar, ya nggak boleh ya, nggak boleh, mau sendirian apalagi bareng-bareng ya. Jadi coba cari yang syar'i. Insya Allah yang syar'i ada kok Bu saat-saat sekarang ini ya. Ibu mungkin bisa hubungi ke Ibu Nurul tuh, nanti dikasih Zoom-nya biar ikutan ya. Itu khusus laki perempuan ya, khusus perempuan ya. Lanjut. Dari Sofiatun, Jakarta Utara. Pak Ustadz, saya membaca zikir pagi dan petang dengan Al-Surat sudah 30 tahun lalu. Bolehkah? Ada beberapa yang dalam Al-Ma'surat yang didoifkan, maka lebih baik cari yang sudah diseleksinya. Ya, saya juga dulu baca Bu Sofiatun, saya juga dulu baca Al-Ma'surat ya awal-awal ya. Tapi kemudian saya lihat penjelasan ulama tentang beberapa riwayat-riwayat yang lemahnya, maka saya ini beralih ke Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ya Bu. Ada di download tuh, silakan ya ibu yang belum punya aplikasinya dari Bu Ica, aplikasi apa doanya, silakan. Di situ ada Hisnul Muslim. Jadi dulu saya juga pakai Al-Ma'thurat ya. Kemudian akhirnya saya berubah ganti karena ada beberapa penilaian tentang kedoifan hadis-hadis di dalam Al-Ma'surat. Dan di Al-Ma'surat semuanya dibacanya panjang banyak banget Bu ya. Kalau sebenarnya tidak seperti itu ya. Jadi cukup yang dibaca satu ya satu, yang dibaca tiga ya tiga, yang enggak tiga semuanya ya. Itu salah satunya. Dulu ada ya. Kalau mungkin masih ada Ibu Ica, tolong cariin di websitenya bantahan kritik terhadap Al-Ma'surah. Ya, silakan dibaca oleh Bu Sofiatun. Dulu saya juga awalnya baca Al-Ma'surat, kemudian beralih. Ya. Lanjut. Dari Bu ya, kalau Sayyidul Istighfar itu berapa kali? Jazakallah khair. Satu kali saja Bu ya, dibaca satu kali saja Sayyidul Istighfar. Yang penting tuh Sayyidul Istighfar mah bukan 3 kalinya, karena 3 kali memang nggak ada perintahnya. Tapi yang penting tuh yakin. Jadi siapa yang baca istighfar penuh dengan keyakinan akan ampunan Allah, lalu dia mati menjelang sore misalnya, dia pagi baca, sore meninggal sebelum sore, maka dia bisa dijamin surga. Kemudian dia mati baca sore, dia baca mati sebelum datang pagi, dia bisa masuk surga. Nah, ini ada nilainya, ada keyakinan ya Bu ya, ada keyakinan. Jadi Ibu baca 1 kali tapi diyakini ya. Makanya saya pribadi kalau baca Sayyidul Istighfar suka meremelek gitu ya, sambil meyakini, menghayati gitu ya. Jadi baca 1 kali aja. Lanjut. Dari Ibu Intan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau setelah sholat duha, zikir yang bagus apa ya? Siapa yang tahu? Habis duha baca 100 kali apa? Allahumma Maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya Ustaz. Ya, Allahumma maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Coba dicatetin tuh, dikasih yang ibu-ibu yang punya ya. Nah ini ya, Allahumma maghfirli dari Bu Ica. Wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini zikir jawaban buat Bu Intan ya. Ini doa setelah salat duha, dibaca 100 kali. Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada lagi? Ustadz, ini saya mau tanya Ustadz.
Kan ini di Hisnul Muslim ada yang 7 kali itu juga Ustadz. Jadi Ya, ada hasbi Allah. Ya. Ya hasbiyallah la ilaha wa la tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Nah, Memang disuruhnya 7 kali. tapi itu kan ada yang bilang Ada yang bilang dhaif menurut ulama satu, ada yang bilang juga ini riwayatnya kalau nggak salah Hasan ya. Ini kembali kepada ijtihad masing-masing dalam menilai sebuah hadis. Ya. Jadi kalau yang mau simpel baca aja yang dari Yazid Abdul Qadir Jawas, itu simpel. Kalau yang mau banyak, baca yang dari Hisnul Muslim. Ada beberapa dari Hisnul Muslim yang misalnya ya satu tadi hasbiyallahu la ilaha wa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim dibaca 7 kali ya. Tapi beliau juga memiliki pendapat yang berbeda ya dalam mentakhrij hadisnya. Ada lagi yang bacaannya jika Allah min yas'aluka khairal hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu barakatuhu dahu wa syarri ma fi wa syarri ma. Itu juga ada. Jadi ada yang simple, ada yang memang melebar ya, tapi masih di bawah al-ma'surah ya. Jadi kalau yang dari Hisnul Muslim insyaallah banyak dipakai di negara-negara dunia ya. Bahkan beliau pertama kali Hisnul Muslim ini untuk di zaman-zaman sekarang ini banyak disebar ya di kala haji, umroh itu disebar Hisnul Muslim ya. Dan kalau ada perbedaan terdapat dalam masalah kesahihan hadisnya, maka ini termasuk ya perbedaan pendapat dalam masalah takhrij hadisnya. Wallahu a'lam. Ya. Udah sih Ustadz. Udah, ada lagi? Kalau nggak ada, tanggung kita baca ini ayat kursi panjang ya. Sebentar. Baik, kita coba baca ayat kursi ya. Ayat kursi selanjutnya. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Apa? Itu yang tadi infak untuk siapa aja katanya. Kalau infak kan nafkah ya. Nafkah mah buat keluarga ya Bu. Ya, kalau nafkah itu buat orang tua ya. Kalau nafkah itu buat keluarga, buat orang tua, itu nafkah namanya. Anak, istri itu nafkah. Tapi kalau sedekah bebas aja, sama siapa aja. Nggak ada waktunya, nggak ada nilainya, bebas berapapun. Tapi kalau zakat, ada batasannya, ya 1 tahun dan haul. Ya, haul 1 tahun, kemudian nisab. Nisabnya 80 gram. Ya, 80 gram. Ya. Itu diberikannya kepada 8 asnaf ya, di antaranya adalah fakir miskin. Jadi kalau infak itu maksudnya nafkah mungkin ya Bu ya. Tapi kalau zakat itu ada ukurannya, ada setahun sekalinya, dan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Allah. Kalau sedekah bebas buat siapa saja ya, dan tidak ditentukan. Kemudian kalau infak itu buat nafkah maksudnya Ibu ya. Ustadz mau nanya juga boleh ya Ustadz sekalian mengenai zakat nih. Kalau tadi kan dibilang nisabnya adalah 85 gram emas ya Ustadz ya. Kalau kita punya emas sendiri tapi belum sampai nisab, itu digabungin dengan harta kita atau sendiri? Jadi kalau misalnya kita punya 70 gram emas, itu keluar zakatnya nggak Ustadz? Kalau nisabnya harta kan dikiaskan kepada emas ya, kepada emas. Kalau misalnya emas ya mungkin berbeda dengan zakat mal kan ya. Cuma zakat mal ini kan dihitungnya pakai emas kan ya, emas. Nah sekarang emasnya baru berapa? Emasnya baru 70 ya nggak kena nisab dong gitu ya gitu. Karena nisabnya kan 80 ya. Tapi kalau harta itunya ke emas gitunya, hitungannya ya, hitungannya. Wallahu a'lam. Setelah haram. Siapa tuh? Ada lagi nih Ustadz pertanyaan. Silakan. Bismillah, Afwan Ustadz mau tanya sholat tahajud zikirnya apa dan dibaca tiap 2 rakaat atau bagaimana? Baiknya banyak rakaat atau banyak zikir atau doa? Jazakallahu khairan. Maksudnya lebih perbanyak rakaatnya atau banyakkan zikirnya untuk sholat tahajud, mungkin begitu ya Ustadz ya?
Saya nggak tahu kalau zikirnya ya. Jadi kalau sholat tahajud itu Anda boleh perpanjang bacaannya dan menyedikitkan rakaatnya, atau perpendek rakaat bacaannya tapi perbanyak rakaatnya. Ya, kata Syekh bin Bas, yang mana dia semangat aja. Kalau dia semangat, perpanjang bacaannya. Ya, bacanya dipanjangin kayak Nabi kan baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ya. Kalau dia kurang semangat, ya, atau mungkin kurang hafalannya, maka dia perpendek bacaannya, tapi perbanyak gerakan rokaatnya. Misalnya, ya, dia 11 atau 13, ya, itu. Cuman kalau yang disebut zikir, ya, nggak ada zikir khusus lagi tahajud, ya. Jadi banyaknya mana? Banyak rokaat atau banyak zikir? Nah, ini mungkin pertanyaannya salah, ya. Kalau kalau ditanya bagusan mana zikir sama sholat, ya bagusan sholat atau ya. Kalau ditanya bagusan mana zikir sama sholat, ya bagusan sholat, ya. Karena sholat itu ada zikirnya di dalamnya, sholat itu ada bacaan Al-Qur'annya di dalamnya, kemudian sholat itu ada doanya di dalamnya. Maka khairu a'malikum as-shalah, sebaik-baik amal itu adalah sholat. Jadi kayaknya nggak bisa dibandingin antara sholat dengan zikir, ya. Jadi kalau ditanya bagusan mana sholat sama zikir, ya bagusan sholat, karena sholat ini sebaik-baik amal dan di dalam sholat ada zikirnya, ada baca Qur'annya. Jadi kalau ibu lagi semangat, perbanyak bacaannya, panjangin bacaannya, ya, perpanjangin bacaannya, syukur-syukur juga banyak rakaatnya. Ya, misalnya ya dari jam 2 salat tahajud, rakaat pertama, kedua, ketiga sampai 11. Ibu bisa sampai 3 juz, 2 juz, ya bagus banget itu. Jadi ibu banyakin bacaannya dan banyakin rakaatnya. Kalau nggak bisa, ibu banyakin bacaannya tapi sedikitin rakaatnya. Ibu baca surat-surat panjang, misalnya juz 29, ya, tapi cuma sampai 4 rakaat tahajud, 2 salam, ya, witirnya 1 karena keburu subuh, nggak apa-apa. Atau ibu perpendek bacaannya tapi perbanyak rakaatnya. Misalnya rakaat salatnya baca surat apa? An-Nasr, ya. Terus baca surat apa? Alam Nasr, atau baca surat Al-Lahab. Jadi ibu perpendek bacaan-bacaannya tapi perbanyak rakaatnya. Jadi bisa tiga-tiganya. Ya, mana yang semangat, mana yang cocok, mana yang sesuai dengan hati. Yang penting ibu enjoy, ya. Yang penting ibu tidak berat. Maka itu saran dari Syekh bin Baz sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau Nabi panjang bacaannya, ya banyak rakaatnya. Ya, kalau kita apa Bu Siska? Kenapa Ustaz? Kalau kita apa? Pendek bacaannya apa pendek rakaatnya? Tapi keutamaan yang baca 100 ayat itu ada ya, Ustaz, ya? Ada 100, ada 1000, ya, ada 10, ya. Ada ya, khususnya 100. Ya, jadi yang bisa 10 minimal. Ada riwayat 10, ya. Ada lagi yang bisa 100, ya. Ada yang bisa lagi 1000, ya, ada. Dan 3 ayat, ya 3 ayat kayak 3 ekor onta yang gunting dan gemuk kan, ya. Dalam hadis riwayat oleh Muslim, kalau kita baca surat dalam sholat tuh 3 ayat kayak 3 ekor onta. Gimana Al-Baqarah? Berapa ayat Al-Baqarah? Ya, jadi sesuai dengan kemampuannya. Ya, mau ini ya, mau Ramadan ya. Mau Ramadan nih, ya semangatin lagi tahajudnya, ya. Kita sambut Ramadan bukan dengan petasan, kita sambut Ramadan bukan dengan hal-hal yang tidak benar, ya. Ya, kita sambut Ramadan dengan ilmu, udah mulai kebiasaan baru, ya. Sebagaimana yang ada di tulisan saya tuh di bawah di running text, ya. Ya, beruntung tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki apa? Dirinya. Memperbaiki dirinya sebelum datang bulan Ramadan, ya. Banyakin juga. Jadi bagus yuk kita
kita perbaiki diri kita, ya khususnya tadi sholat malamnya udah digiatin lagi, keluarga diajakin lagi, kita songsong Ramadan dengan kebiasaan. Jadi Rajab itu kayak nanam, Syaban kayak nyiram, nah Ramadan kita panen. Ya, mudah-mudahan ini Ramadan terbaik yang bisa kita lakukan, insya Allah. Ya, jadi itu tadi jawaban tahajud ya. Silakan sesuai dengan kemampuannya. Lanjut. Ada pertanyaan lagi ya. Ada yang raise hand tadi tapi udah tanya. Udah berarti ya. Aja deh. Bismillah dari Bu Titi. Assalamualaikum Ustadz. Saya sering menerima permohonan sumbangan dari Yayasan Yatim Piatu dan mereka juga minta doa yang dititipkan pada acara istighosah anak-anak yatim mereka. Apakah nitip doa seperti itu ada sunahnya Ustadz? Ya, ini istighosahnya gimana nih? Ya, harus dikasih tahu istighosah itu apa. Jadi kalau istighosah minta tolong sama yang mati ya jangan, salah itu. Jadi ini kadang-kadang mereka ini harus dididik ya. Jadi intinya gini, ibu ngasih sumbangan sama anak yatim itu bagus, tapi nggak usah minta ya. Kalau dia nggak minta doa ya maksudnya. Kalau dia bilang ibu mau doa apa, ya nggak usah kok gitu loh ya, terserah ya. Saya mah jalanin hak saya aja sedekah. Jadi kalau kita sedekah ya, jangan minta didoain ya Bu ya. Karena kata ulama salaf salah satunya, siapa yang meminta didoakan berarti dia minta balasan dari orang tersebut. Sedangkan balasan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu ya sedekah-sedekah aja. Kalau dia bilang mau minta apa Bu, nggak usah lah. Ya gitu. Apalagi doanya nggak tahu dia istighosah apa. Istighosah ini ada macam-macam ya. Ada istighosah yang mintanya sama yang mati. Ya, yang mati dipanggilin. Ilah hadroti, ilah hadroti, ilah hidroti, dipanggilin semua yang mati-mati itu. Ya, ada lagi istighosah yang memang berdoa dalam keadaan kepepet, ya, berdoa dengan boleh istighosah itu, cuman bukan minta sama yang mati istighosah itu. Jadi kalau ibu ragu ini anak baca apa, ya, yang nggak syar'i, mendingan ibu sedekah, nggak usah minta doa, dan memang nggak perlu minta doa dari mereka. Karena apa? Karena kita nggak minta balasan dari mereka, kita minta balasan dari Allah. Kalau kita bilang doain ya, berarti kita minta balasan sama dia. Terus kalau dia bilang, ibu mau nitip apa? Emang nitip apa? Ya ini nanti doa begini. Wah takut salah doanya, mendingan nggak usah. Ya nggak usah lah. Ya ini makan aja buat kalian. Lanjut aja. Selanjutnya, untuk sholat sunat tahajud karena bacaan saya panjangi dengan musyaf Al-Quran, bolehkah? Boleh, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, untuk sholat sunnah ada riwayatnya dari Aisyah, pegang Al-Quran boleh, nggak apa-apa ya. Ada lagi? Ya ini ternyata Ibu Rohiyah Khodilawati mau nanya lagi, tapi dia raise hand aja boleh ya Ustadz ya? Raise hand-nya dari tadi ini. Iya, tapi dia japri nih ke saya. Katanya mau nanya lagi. Ya, silakan. Boleh ya? Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Afwan, Ustadz, panitia. Mungkin tadi karena ngetik beda dengan yang dimaksud, Pak Ustadz. Ya, mengenai sholat tahajud, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, misalnya kita setelah sholat tahajud itu berdoa. Nah, tadi kan Pak Ustadz bilang, kalau kita kan tidak hafal surat-surat yang panjang, biasanya kan surat-surat yang pendek aja semua, Pak Ustadz. Boleh nggak dalam waktu sholat tahajud itu kita baca doa, tapi doanya di dalam Al-Quran, nyambung, misalnya habis doa ini, misalnya baca doa tahajud yang 1780 itu Pak Ustadz, terus nyambung lagi misalnya baca doanya doa. Lagi kapan Bu? Dalam waktu sholat tahajud, boleh nggak? Lagi apa? Misalnya dalam sujud atau tahiyat terakhir. Ya kalau ibu lagi sujud, boleh doa-doa dari Quran boleh. Ya, tapi nggak boleh baca surat, baca surat nggak boleh. Misalnya baca ayat kursi, baca kulhu nggak boleh. Ya. Nggak boleh dalam waktu tahajud, nggak boleh baca ayat kursi Pak Ustadz. Kalau lagi sujud. Oh, dari sujud. Jadi kalau misalnya gini, ibu kan ada larangan baca Al-Quran lagi sujud, ya.
Jadi ada larangan baca Quran lagi sujud. Maksudnya baca Quran yang nggak boleh lagi sujud itu adalah ibu membaca tilawah Al-Quran, bukan baca doa. Ya, misalnya baca Al-Fatihah itu nggak boleh lagi sujud. Nggak boleh baca ayat kursi. Tapi kalau yang doa-doa boleh, seperti Rabbana Atina, boleh, nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh baca Al-Quran lagi sujud? Karena Al-Quran itu tinggi. Al-Quran itu tinggi, mulia, dan nggak boleh dibaca di saat manusia lagi rendah. Gitu loh. Sujud itu kan saat terendah manusia. Maka jangan kita baca Al-Quran yang tinggi di dalam sujud kita. Maka lebih baik lagi sujud, posisi lagi rendah kita itu banyakin doa. Nah pertanyaannya, boleh nggak doa dari Al-Quran? Boleh. Kalau Komite Fatwa Saudi Arabia membolehkan. Nggak apa-apa. Doa dari Quran. Kemudian sebelum salam juga boleh doa dari Quran. Tapi setelah semua doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum salam itu kan ada 12 doa yang diajarin sama Nabi itu. Ya, nah di poin ke-13 baru doa bebas. Nah, doa bebas itulah yang Ibu baca doa apa saja. Ya, dari Quran, dari hadis boleh. Oke, saya nggak hafal Pak Ustadz yang 12 tuh, saya hafalnya cuma 3 atau 4. Ya nggak apa-apa, yang penting Ibu baca doa dulu dari Nabi, baru setelah baca doa dari Nabi, Ibu baca doa yang bebas di poin terakhir. Memang disuruh sama Nabi ya, kemudian membaca doa yang diinginkan ya di sebelum salam. Cukup? Ya. Yang 12 doa tadi boleh Pak Ustadz di-share? Saya mungkin belum tahu saya. Doa sebelum salam, Ibu punya bukunya enggak? Ada di itu Ibu tadi lihat di mana di aplikasi? Oh, yang itu belum dibuka Pak, yang barusan dikirim ya, yang apa doa itu? Tadi, apa doanya? Nanti ada banyak doa sebelum salam, ya. Sebelum salam paling bagus dari Abu Bakar, dari Umar, itu bagus-bagus tuh doanya. Ya, ada lagi doa Asmaul A'zam, ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bukan dari Abu Bakar, Nabi ngajarin nama Abu Bakar. Nabi ngajarin nama Umar. Itu doa-doanya minta ampun semuanya sebelum salam. Jadi kalau Ibu buka di aplikasi apa doanya, itu ada banyak doa sebelum salam. Nah di poin terakhir doa bebas. Ya, boleh kan? Pak Ustadz, satu lagi boleh nggak? Yang doa 7 ayat Al-Isra 80 yang Robbi adkhilni mudkhala sidqin. Boleh, nggak apa-apa. Itu doa termasuk. Boleh doa tahajud. Ya, boleh ya. Itu termasuk doa terakhir ya Pak Ustadz ya? Boleh, bebas. Itu termasuk doa bebas kan? Ya. Iya. Doa bebas, bukan doa yang khusus tapi doa bebas. Ya. Iya. Makasih Pak Ustadz. Jazakumullah dengan panitia. Ustadz, lebih utama baca doa ketika sujud apa ketika sebelum salam sih Ustadz? Dua-duanya bagus ya. Ya, sama aja ya. Kalau lagi berjamaah tentu kan nggak bisa ya. Kalau lagi berjamaah nggak bisa, maka kita cari waktu-waktu lagi sholat sunnah misalnya ya. Tapi kalau sholat sendirian bisa. Karena dua-duanya memang utama ya. Dua utamanya. Sujud utama bagus saat rendah seorang hamba kepada Allah, terdekat malah. Ya, lagi sebelum salam juga disuruh berdoalah di ujung sholat. Ujung sholat itu kan sebelum salam. Makanya banyak doa sebelum salam itu lebih banyak daripada doa sujud. Nah, doa sujud pendek-pendek ya. Kalau doa sebelum salam panjang-panjang. Nah ya makanya dua-duanya bagus. Tapi kalau nggak bisa lagi sujud ya sebelum salam. Nggak bisa sebelum salam ya lagi sujud. Cuma jangan sampai nggak dua-duanya ya. Lanjut. Ustadz, bolehkah tahajud dengan 4-4-3 salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat Ya salam? sebenarnya ada yang membolehkan karena riwayatnya demikian. 4-4-3 ya dari Aisyah ya. Akan tetapi penafsiran ulama berbeda-beda. 4 itu begini maksudnya. 2 salam istirahat. Kemudian 2 salam lagi istirahat. Jadi persis kayak 4 gitu loh. Ngerti nggak? Ya, baru 3. Saya ulangi Ibu. Ya, jadi kan ada riwayat ya sholat tahajud itu 4 rakaat ya, kemudian 4 rakaat salam, kemudian baru witir 3 ya. Itu dari Aisyah. Akan tetapi ulama menafsirkannya nggak begitu, termasuk Syekh Abdul Muhsin menafsirkannya, maksudnya 4 rakaat itu begini.
Jadi 4 rakaat yang kebanyakan di masyarakat tuh begini loh. 4 rakaat terus tahiyatnya cuma di tahiyat keempat. Salam. Terus 4 rakaat lagi terus nggak pakai tahiyat awal, 4 rakaat salam, baru witir 3. Ya, tapi memang riwayatnya dibilangnya 4 gitu loh. Cuma penafsiran ulama nggak begitu berdasarkan riwayat salatun nahar wal lail masna masna. Salat siang dan malam itu dua-dua. Salat siang dan malam itu dua-dua. Maka ditafsirkan begini Bu, yang maksudnya 4 dari hadis Aisyah itu. Perhatikan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu istirahat. Lihat di Madinah, di Mekah. Ibu kalau sholat taraweh di Madinah Mekah itu ya, mereka tuh sholat 2 rakaat istirahat sebentar. Ya, baru lagi 2 rakaat istirahat lagi gitulah. Ya, jadi maksudnya begitu, bukan langsung 4 tapi 2 salam istirahat. Kemudian 2 salam istirahat. Ya, baru kemudian witirnya 3. Seperti itu ya, Bu Susi. Maksud daripada 4-4-3 itu begitu. Bukan 4 langsung ya, 4 langsung terus 3 gitu dia. 4 salam lalu 3. Tapi 2 salam istirahat. 2 salam istirahat ya, berarti udah 8 kan tuh. Nah, sisanya witir 3. Nah, itu berdasarkan riwayat salat nahar wal lail masna masna. Salat siang dan malam itu dua-dua. Habis? Sudah Ustadz. Habis Ini ya? juga berlaku untuk tarawih ya Ustadz ya? Iya, buat tarawih, buat tahajud ya, itu jadinya. Jangan langsung 4 tapi 2 salam istirahat. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah azan ya? Ya, sudah azan. Tadi kita bahas tentang waktu-waktu ya, waktu-waktu dan tidak bahas tadi tentang bagaimana pentingnya zikir pagi dan sore. Kita belum bahas keutamaannya, kita baru bahas waktu saja ya, betapa waktu aja udah luar biasa. Makanya nggak ada kata terlambat untuk zikir pagi sore. Yang bisa habis subuh silakan, yang nggak bisa kapan Anda bisa. Bahkan Anda boleh mengkodoknya yang belum sempat zikir pagi. Sore juga sama. Kapan Anda bisa? Bahkan Anda bisa mengkodoknya sebelum subuh datang, Anda bisa bayar zikir sore. Jadi waktunya sangat luas, tapi ada waktu yang afdol. Nah, mudah-mudahan ya Anda bisa baca semuanya zikir pagi sorenya, baik dari Hisnul Muslim atau dari buku-buku yang lain seperti bukunya Ustadz Yazid. Silakan Anda prepare-nya enaknya yang mana ya. Yang penting baca semuanya itu tentu lebih bagus. Baca setengahnya nggak bisa juga baca sedikitnya. Tapi mudah-mudahan Anda dimudahkan untuk membacanya. Nggak apa-apa dipotong-potong ya, sambil olahraga, sambil masak, asal jangan di kamar mandi ya. Anda bisa melakukan sambil aktivitas. Cuma yang melakukan sambil khusyuk ya, paham maknanya ya, connecting hati dan lisannya, maka itu tentu lebih bagus daripada yang sambil beraktivitas. Tapi daripada tidak, silakan Anda melakukan fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau memang Anda hanya bisa zikir pagi sorenya sambil olahraga atau sambil aktivitas. Pokoknya jangan tinggalin zikir pagi sore, karena ini Masya Allah ya, bagian daripada salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan perlindungannya dan mendapatkan keridhoannya. Semoga bermanfaat kajian pada hari ini. Terima kasih buat para pengurus. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Umahat. Nah, Pak Ustadz, sunnah-sunnahnya kalau kita berbuka itu apa aja, Pak Ustadz? Ya, berbuka itu ada sunnah-sunnahnya. Yang pertama tentunya mempercepat. Mempercepat, menyegerakan. Kalau udah masuk waktu maghrib ya, waktu ashar ya. Maghrib. Nah, jadi yang sunnah mempercepat, karena kita akan selalu dalam kebaikan selama kita mempercepat buka puasa. Ada pertanyaan dari seorang pelajar kepada Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, gimana kalau kita lagi mau buka puasa, nggak ada apa-apa,
Ada makanan, ada minuman. Ada makan.